kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, sebelum Ibu mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Mbak Diva atau Kak Kelas, silakan dipimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk Mbak Diva. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk berdiri. Mari kita menyanyikan lagu nasional yaitu dari Sabang sampai Merauke secara bersama-sama. Dimohon untuk berdiri semua anak-anak. Ibu hitung ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke bersejar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Tepuk semangat. Terima kasih anak-anakku semua, silakan duduk kembali. Baik anak-anak, sekarang Ibu mau tanya kepada kalian semua. Tadi kalian sebelum berangkat sekolah tentunya kalian semua sudah mandi kan? Sudah. Nah, kalian mandi menggunakan apa sih? Air. Betul sekali. Nah, Ibu juga mau tanya, ketika di rumah kalian sedang terjadi mati lampu, lah kalian kan menyalakan sebuah lilin. Nah, lilin itu kalian nyalakan dari apa? Api. Iya, betul sekali. Nah, jadi anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini diharapkan kalian mampu mengidentifikasi pengertian energi terbarukan beserta contohnya dengan tepat. Kemudian membaca dan menafsirkan data sederhana terkait energi dengan tepat. Kemudian menghitung selisih penggunaan energi dari dua kondisi berbeda dengan hasil yang benar. Kemudian membuat solusi energi terbarukan dan terakhir menyajikan hasil analisis data dan solusi energi secara runtut dan dapat dipahami. Baik anak-anak, sebelum Ibu mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu memiliki sebuah video, coba kalian amati dengan baik-baik ya. Tahukah kamu, energi yang kita gunakan setiap hari ternyata tidak semuanya ramah lingkungan. Setiap hari, kita membutuhkan energi untuk menyalakan lampu, menonton TV, mengisi daya ponsel, hingga mengendarai kendaraan. Energi sudah menjadi bagian penting dari kehidupan kita. Tapi, pernahkah kamu berpikir dari mana energi itu berasal? Kenyataannya sebagian besar energi yang kita gunakan masih berasal dari batu bara, minyak bumi, gas alam. Energi fosil memang bisa menghasilkan listrik dan bahan bakar dalam jumlah besar. Tetap meningkat, es di kutub mencair, dan bencana alam lebih sering terjadi. Jika terus dibiarkan, sal dari alam yang selalu tersedia, seperti sinar matahari, angin, air, dan panas bumi, berbeda dengan energi fosil, sumber ini tidak akan habis walau digunakan terus-menerus. Energi ini jauh lebih bersih, tidak menimbulkan polusi, dan bisa digunakan untuk jangka panjang. Nah anak-anak, tadi kan Ibu sudah menampilkan video. Nah sekarang Ibu tanya, masalah apa sih yang ada dalam video tersebut? Energi fosil mudah cepat habis karena tidak bisa tahan lama. Betul sekali. Nah jadi, hari ini kita akan mempelajari tentang energi terbarukan yang bisa bertahan lama karena itu berasal dari alam. Nah sekarang kalian perhatikan baik-baik, Ibu akan menjelaskan materi pada hari ini yaitu terkait energi terbarukan, harapan untuk masa depan. Nah jadi anak-anak, energi terbarukan atau biasa disebut juga dengan energi alternatif adalah energi digunakan sebagai pengganti energi fosil yang berasal dari alam dan tidak akan habis dan bisa digunakan secara terus-menerus karena berasal dari alam. Penggunaan dari energi terbarukan ramah lingkungan. Pemanfaatan energi terbarukan sangat bergantung pada kondisi alam suatu wilayah. Kemudian ada beberapa jenis-jenis energi terbarukan. Yang pertama yaitu energi surya, memanfaatkan sinar matahari menggunakan panel surya. Kemudian ada energi biomasa, mengolah limbah organik menjadi bahan bakar. Kemudian ada energi panas bumi, memanfaatkan panas dari inti bumi. Kemudian ada energi angin, menggunakan turbin angin untuk menghasilkan listrik. Dan terakhir ada energi hidro, menggunakan aliran air untuk menggerakkan generator. Nah sekarang yang pertama yaitu energi surya. Energi surya merupakan sumber energi yang diperoleh dari matahari sebagai cahaya terbesar di dunia dan dapat dijadikan sumber listrik dengan bantuan alat yaitu panel surya. Ibu mau tanya, apakah kalian di rumah ada panel surya seperti ini? Tidak, Bu. Nah selanjutnya yaitu energi hidro atau energi air. Ini dapat dimanfaatkan
dimanfaatkan sebagai sumber listrik dengan memasangkan kincir pada air yang berarus deras sehingga dapat memutarkan generator yang menghasilkan arus listrik disebut juga dengan PLTA. Selanjutnya yaitu energi angin. Energi angin merupakan energi gerak dari angin dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk menggerakkan kincir atau turbin pada PLTP. Turbin tersebut dihubungkan dengan generator, kemudian generator mengubah energi gerak menjadi listrik. Selanjutnya yaitu energi panas bumi. Beberapa wilayah menjadi titik-titik yang menjadi sumber panas bumi. Untuk menuju sumber energinya perlu dibuat sumur, kemudian energi panas dialirkan melalui pipa dan menggerakkan turbin sehingga menghasilkan arus listrik. Selanjutnya yaitu energi biomasa. Berasal dari organisme hidup meliputi tumbuh-tumbuhan dan hewan, digunakan sebagai pengganti bahan bakar yang berasal dari fosil seperti bensin, briket arang, briket skapadi, briket ranting, briket daun adalah contoh bahan bakar dari biomasa. Nah, selanjutnya yaitu manfaat energi terbarukan. Jadi anak-anak, energi terbarukan itu sangat penting bagi kehidupan masa depan. Salah satunya yaitu mengurangi emisi karbon, kemudian menjadi sumber energi yang tak terbatas, selanjutnya mendorong ekonomi hijau, dan terakhir meningkatkan ketahanan energi di masa depan. Ini adalah contoh-contoh penggunaan energi terbarukan yang relevan yang Ibu ambil. Di situ ada gambar PLTS Likupang, Desa Wineru, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Kemudian ini ada gambar Bendungan Jatiluhur Citarum di Kecamatan Jatiluhur. Kemudian ini ada gambar PLTP di Kabupaten Sidereng, Rampang, Sidra, Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, ada beberapa tantangan dalam mengembangkan energi terbarukan, yaitu biaya awal tinggi, kemudian ketergantungan pada cuaca, kemudian resistensi terhadap perubahan, dan kurangnya infrastruktur. Di sini ada peran pemerintah dan masyarakat. Untuk pemerintah dapat mengambil langkah strategis melalui pembuatan kebijakan, pemberian insentif dan investasi infrastruktur energi hijau serta mendukung edukasi publik tentang manfaat energi terbarukan. Kemudian untuk masyarakat sendiri berperan dengan mengadopsi gaya hidup ramah lingkungan menggunakan teknologi hemat energi dan mendukung kebijakan pemerintah. Nah, jadi anak-anak, tadi yang sudah Ibu jelaskan apakah sudah jelas atau masih kurang paham? Jika kurang paham bisa ditanyakan. Sudah jelas, Bu. Baik. Jika sudah jelas, sekarang Ibu akan membentuk kalian menjadi dua kelompok. Nah, di sini ini yang depan adalah kelompok pertama dan yang belakang kelompok kedua. Di sini Ibu akan memberikan kalian sebuah tugas dalam lembar LKPD yang akan Ibu bagikan. Nah, tugas kalian mengerjakan LKPD ini secara berkelompok dan bekerja sama. Tidak boleh salah satu dari kelompok kalian hanya mengerjakan satu anak. Mengerti? Nah, sebelum Ibu bagikan, di sini ada tujuan LKPD, kemudian ada petunjuk pengerjaan LKPD. Nanti kalian baca terlebih dahulu supaya kalian paham apa yang akan kalian kerjakan dalam LKPD tersebut. Sekarang Ibu bagi ya. Ya, Bu. Silakan dikerjakan. Ibu beri waktu kalian 10 menit. Baik, dari mana? Ini masih daerah ini daerah apa dulu? Nah, daerah ini contoh dari sebuah daerah yang memiliki contoh daerah sepanjang tahun, namun di sini adalah itu termasuk energi terbarukan yang bisa digunakan dalam daerah tersebut. Baik, terima kasih. Nanti tanya lagi ya, Bu, kalau nggak sama ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Sudah, Bu. Baik. Jika sudah, sekarang Ibu minta untuk perwakilan dari kelompok pertama maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Nanti kelompok dua menanggapi ya jika ada kekurangan dalam diskusi kelompok pertama. Silakan maju. Halo teman-teman. Hai, di sini saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Ini adalah poster yang kami gambar dengan teman saya. Terus di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan tugas teman-teman saya. Di sini
energi surya matahari. Energi surya merupakan sumber energi diperoleh dari matahari. Energi angin merupakan sumber energi untuk menggerakkan kincir angin pada PLTG. Sedangkan energi air yaitu dimanfaatkan sebagai sumber listrik dengan memasangkan kincir pada air yang berarus deras sehingga dapat memutar generator. Energi terbarukan. A. Energi terbarukan apa yang paling cocok untuk daerah X? Jelaskan alasan ilmiahnya. Energi surya atau PLTS yang cocok karena kondisi ini sangat ideal untuk membangkit listrik tenaga surya karena panel surya dapat membuka energi cahaya matahari menjadi energi listrik secara efektif. Sekian presentasi dari pekerjaan tugas kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang coba kelompok 2 tanggapi dari presentasinya Mbak Lija. Apakah sudah benar atau masih ada kekurangan? Sudah benar, Bu. Baik, jika sudah benar, terima kasih untuk Mbak Lija karena sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan sangat baik dan juga benar. Beri aplaus untuk Mbak Lija. Terima kasih. Nah, jadi anak-anak, Ibu rasa kalian semua sudah sangat paham dan juga sangat mengerti tentang bagaimana pemanfaatan energi terbarukan untuk masa depan. Baik anak-anak, sekarang jika kalian benar-benar sudah paham tentang materi yang Ibu sampaikan, Ibu akan memberikan kalian sebuah soal evaluasi untuk mengukur seberapa paham kalian tentang materi yang Ibu sampaikan. Soal ini dikerjakan secara individu, tidak boleh contekan. Mengerti? Mengerti, Ibu. Silakan dikerjakan. Ibu beri waktu 10 menit. Apabila ada soal yang tidak kalian pahami, boleh ditanyakan ya. Tapi hanya soalnya saja, tidak dengan jawabannya. Ya, Bu. Ini di situ ya. Ya, Mbak Lia, dikerjakan secara individu. Tidak boleh contekan loh ya. Nanti kalau salah nggak apa-apa ya, Bu. Ya, dikerjakan sesuai kemampuan kalian saja. Ya, Bu. Apakah sudah selesai anak-anak? belum, Bu. Belum, Bu. Baik, Ibu beri waktu 5 menit lagi ya. Ayo, Mbak Lija, nggak boleh ya, nggak boleh contekan. Ya, Bu. Dikerjakan sendiri. Sudah selesai ya? Sudah, Bu. Ibu ambil jari. Ini, Bu. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan membagikan kalian sebuah lembar refleksi untuk menggambarkan bagaimana sih perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran dengan Ibu. Lembar refleksi ini nanti kalian centang sesuai dengan perasaan yang kalian rasakan. Ini dikerjakan secara individu juga ya. Ya, Bu. Silakan dicentang-centang anak-anak. Iya, Bu. Bu, ini kok ada yang tersenyum? Iya, karena itu menggambarkan jika perasaan kamu ketika mengikuti pembelajaran dengan Ibu itu senang, bahagia. Iya, Bu. Ya, Bu. Baik, jika sudah dikumpulkan ya. Baik anak-anak,
biomasa, energi surya. Betul, itu termasuk apa sih? Energi terbarukan Betul sekali. Nah, jadi diharapkan nanti kalian setelah di rumah itu juga membangun sikap bagaimana cara menghemat sebuah energi, seperti kalian ketika keluar rumah mematikan lampu, kemudian mematikan kipas angin yang sudah tidak digunakan. Seperti itu ya anak-anak. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran yang sudah kita lakukan yaitu energi terbarukan merupakan kunci untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan dengan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah. Energi ini dapat mengatasi krisis energi dan perubahan iklim. Dukungan pemerintah melalui kebijakan dan investasi serta partisipasi aktif masyarakat dalam adopsi teknologi hijau sangat diperlukan untuk mewujudkan transisi energi yang sukses. Bersama kita dapat membangun dunia yang lebih bersih, ramah lingkungan, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Nah, jadi anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya kita akan melihat bagaimana energi terbarukan dapat diterapkan di lingkungan rumah ataupun di lingkungan sekitar. Nah, nanti coba kalian amati di sekitar kalian ya, apakah ada energi terbarukan seperti panel surya, kemudian apakah ada seperti kincir air untuk menghidupkan sebuah generator. Nanti kalian coba amati di rumah ya. Minggu depan Ibu ingin kalian untuk menjelaskan apa yang sudah kalian amati. Mengerti? Mengerti, Bu. Nah, jadi mungkin itu saja pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Sebelum Ibu menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk Mbak Diva dipimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Nanti jangan lupa kalian harus berhati-hati ketika pulang di saat di jalan. Tidak boleh kebut-kebutan ya kalau pulang. Ya, Bu. Baik, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.